sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudaraku sekalian, kita lanjutkan masih pembahasan kita yang kemarin berkaitan tentang wudhu. Masih berkaitan tentang wudhu, yang mana kemarin alhamdulillah kita sudah membahas berkaitan masalah status Bismillahirrahmanirrahim ketika kita berwudu itu seperti apa, kan gitu. Kalau kemarin seandainya ada yang baca bismillah saja maka boleh, atau Bismillahirrahmanirrahim itu memang selengkapnya itu lebih bagus lagi. Dan apa hukumnya membaca bismillah? Maka hukumnya adalah sunnah. Ketika baca bismillah atau ketika berwudu kita baca bismillah, hukumnya adalah sunnah. Seandainya kemarin, sekali lagi masih mengulang yang kemarin, seandainya lupa ya, seandainya kelupaan, maka hendaknya baca bismillah tersebut di pertengahan, masih ada kesempatan. Tapi apabila sudah selesai, di dalam kitab ini dikatakan maka ya sudah hilang tempat kesunahannya. Jadi sudah tidak ada kesunahan lagi apabila sudah selesai. Dan wudhunya tetap sah. Jadi kemarin sudah sampai di situ kita berkaitan membahas masalah wudhu, kerjaan kita sehari-hari. Sekarang setelah kita membahas berkaitan masalah bismillah, maka di sini akan saya sampaikan penjelasan dan keterangan dari Imam An-Nawawi berkaitan masalah doa wudu itu sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa amma du'a ala a'dha'il wudu falam yaji' fihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemarin saya bilang bahwa doa-doa wudu yang kita hafal dari kita kecil, masih ngaji dulu di musola, di masjid, di langgar, di rumah guru-guru kita ya. Jadi doa-doa wudu tersebut memang doa wudu yang datangnya tidak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan wa ammad du'a ala a'dha'il wudu, dan adapun doa-doa atas anggota wudu, falam yaji fihi syai'un 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah doa-doa tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala al-fuqaha'u, sungguh telah berkata al-fuqaha, para ahli-ahli fikih ya, para fuqaha mengatakan yustahabu fihi da'watun ja'at anis salaf. Jadi doa-doa itu adalah datangnya dari para ulama-ulama salaf. Wazadu wa naqasu fiha, fal mutahassil mimma qaluhu annahu yaqulu ba'da tasmiyah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, ini doa-doa yang dari para ulama ya. Jadi sebelum kita mulai wudu, habis baca bismillah itu, yang kita baca adalah tanda syukur kita kepada Allah bahwa kita udah ketemu air, sehingga air itu bisa mensucikan kita dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebab berwudu. Jadi doa-doa itu ada yang ditambah, ada yang dikurang, zadu wa naqasu fiha.
Fal mutahassil mimma qaluhu annahu yaqul ba'da tasmiyah, kesimpulannya adalah akan disampaikan di sini oleh Imam Nawawi, annahu yaqulu ba'da tasmiyah, bahwasanya orang yang berwudu itu al-mutawaddi, orang yang berwudu itu mengatakan setelah tasmiyah, habis baca bismillahirrahmanirrahim, yang dia baca adalah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alal ma'a, yang telah menjadikan air, tahura, sebagai alat untuk bersuci. Nah ini ya, doa yang pertama ketika kita melihat air. Kemudian wa yaqulu indal madmadah Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Wa yaqulu indal istinsab Allahumma la tahrimni raihatan na'imika wa jannatika. Jadi ada kalimat-kalimat yang mungkin agak beda dengan yang kita biasa baca gitu. Jadi kalau ke kumur kita biasanya adalah Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikril laka. Tapi kalau di sini doa ke kumurnya Allahumma asqini min haudika nabiyyi min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Jadi intinya kesimpulannya adalah bahwa doa-doa wudu ya, yang alhamdulillah mungkin saudara-saudaraku semuanya udah pada hafal doa wudu ya, masih ingat, baik dari tadi mulai ketemu air alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura sampai kepada berkaitan masalah selesai berwudunya itu. Mudah-mudahan memang sudah paham dan sudah hafal sehingga tinggal kita mengamalkan saja. Walaupun memang doa wudu tersebut hukumnya adalah sunnah atau hanya bersifat anjuran saja, tidak menjadikan wudunya batal apabila seseorang tidak membaca doa wudu tersebut. Nah, para saudara-saudaraku sekalian, jadi berkaitan masalah berwudu, setelah wudu kita siap-siap tentunya untuk melaksanakan sholat ya, antara wudu di rumah dan wudu di musola. Sebenarnya memang lebih utama kita wudu di rumah itu. Kita hendaknya wudunya itu di rumah. Karena apa? Karena memang kalau kita melakukan wudu di rumah, perjalanan kita menuju masjid, perjalanan kita menuju musola, itu sudah dihitung tiap langkahnya adalah ibadah sholat itu sendiri. Makanya ada sebuah keterangan, kalaupun memang sudah qomat, sudah iqomat, maka nggak usah pakai kita lari-lari gitu. Kita nggak usah lari-lari ketika memang sudah qomat. Kenapa? Karena kalau kita sudah mendengar qomat dan kita dari rumah sudah punya wudu, walaupun kita telat ya, telat 1 rakaat, kita menjadi masbuk, maka hukumnya kita ini menjadi orang yang jalannya kita itu sudah dianggap dan mendapatkan pahala sholat. Maka itu adalah sebuah keutamaan bagi orang yang berwudu dari rumah ketika akan melakukan sholat di masjid atau di musola. Ini hanya sebagai penekanan saja, sehingga ketika di masjid ataupun di musola, kecuali batal ya, kecuali batal lain cerita. Setelah itu kita langsung masuk saja.
Kemudian bagaimana perjalanan dari rumah ke masjid itu pun banyak doa dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang ini adalah runtutannya. Kita diajarkan berkaitan wudhu udah selesai. Kemudian setelah wudhu selesai, kita ini berangkat dari rumah menuju ke masjid. Ada di situ doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun doa untuk berangkat dari rumah menuju ke masjid, jadi dalam perjalanan menuju ke masjid itu, di sini adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalqi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Itu doa. Jadi setiap langkah kita sebelum sampai ke masjid kalau bisa mengulang-ulang doa itu. Cuman kalau saya waktu masih di pesantren itu, bukan doa ini yang saya hafal. Yang saya hafal adalah doa yang dari Nabi juga, ya. Doa dari Nabi juga, akan tetapi beda, bukan dari kitab ini tapi dari kitab Bidayatul Hidayah, ya. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi mamsaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asirran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jalan beberapa langkah pakai baca itu, udah selesai baca lagi Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika. Jadi memang seperti itulah tuntunan-tuntunan yang ada di dalam ajaran agama kita, ya. Karena memang dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, di sana banyak sekali doa-doa, banyak sekali ajaran-ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu sampai nih ceritanya ke masjid. Ini kan kemarin antara wudhu dan sholat, ya. Wudhu dan sholat. Wudhu sudah, perjalanannya tadi itu ingat, ya. Jadi perjalanannya dari rumah menuju ke masjid itu nggak usah apa kalau kata bahasa kita, nggak usah tergerik-gerik, nggak usah terburu-buru, ya, nggak usah terburu-buru. Kenapa? Karena setiap tindakan langkah kita maka itu adalah pahala yang sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perjalanan kita itu sudah punya wudhu, ya. Makanya ini bahasannya adalah wudhu dulu dari kemarin, ya. Sekarang saat ini menuju ke masjid, terus sampai tadi di masjid, di perjalanan baca doa seperti tadi, ya. Atau doa apa kek baca, kalau seandainya yang tadi kepanjangan atau yang ada di kitab juga ini kepanjangan, Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron dan seterusnya, ini juga memang agak panjang. Lalu apa yang dibaca? Ya istighfar aja, nggak apa-apa sepanjang jalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya yang penting jangan kosong. Nah setelah itu masuk dah ke masjid, ya. Yustahabu ayyakula, disunahkan hendaknya seseorang mengucapkan A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu doa lengkapnya. Nah kita ujungnya doang. Ya, kita ujungnya doang. Ketika doa masuk masjid,
Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya, mudah-mudahan masih pada ingat ya. Doa masuk ke dalam masjid, ya. Jadi kalau aslinya itu, ya itu tadi panjang. A'udzubillah al-azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Setelah baca doa itu, taruhlah kita ambil yang ujung. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Tsumma yaqulu, kemudian hendaknya orang itu mengucapkan Bismillah wa yuqaddimu rijlahul yumna, dan hendaklah dia itu mendahului kakinya al-yumna yang kanan fid dukhuli di dalam masuk, wa yuqaddim al-yusra fil khuruj, dan hendaknya mendahulukan yang kiri fil khuruj ketika dia itu keluar. Nah, kita udah tahu lah ini mah. Iya, memang kita udah tahu, udah belajar kan, saya bilang kemarin. Ya, kita ini sekedar untuk mengingat-ingat pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita pelajari, dan kita ingin saya ingin mengekstrak kembali, membongkar kembali apa-apa saja yang pernah kita pelajarin dulu, mungkin lupa atau nggak pernah kita amalin lagi. Mudah-mudahan dengan berkah hikmah kuliah subuh saat ini, kita bisa kembali mengamalkan apa yang pernah dulunya kita amalkan dan kita tinggalkan, ya. Jadi kita disunahkan habis baca itu Bismillah sambil melangkahkan kaki yang kanan, gitu maksudnya. Ya, Bismillah kaki yang kanan. Keluarnya dengan mendahului kaki yang kiri. Wa yaqulu, dan hendaknya orang itu mengucapkan jami'a ma dzakarnahu illa annahu yaqul abwaaba fadlik badala rahmatik, sebagai ganti kalimat rahmatik. Maksudnya, kata Imam Nawawi, baca doa sama seperti yang di atas, cuman diganti. Kalau tadi kan Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik ketika masuk. Nah, ketika keluar Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik, ya, abwaaba fadlik waftahli abwaaba fadlik. Jadi rahmatiknya diganti dengan fadlik, itu doang perbedaannya. Jadi doa masuk ke masjid dan doa keluar ke masjid, bedanya itu cuman ujungnya doang. Kalau masuk abwaaba rahmatik, kalau keluar abwaaba fadlik. Apa maksudnya? Nah, di sini ketika kita mau masuk ke masjid, kita minta sama Allah, ya Allah, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmat-Mu, gitu. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmat-Mu. Kemudian ketika keluar, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bukakan untukku pintu-pintu fadlik, keutamaan. Jadi setelah kita ibadah memohon rahmat kepada Allah, maka kita keluar dari masjid, maka kita cari keutamaan-keutamaan yang telah Allah tebarkan di muka bumi ini setelah kita keluar dari masjid. Itu maksud daripada doa yang kita ucapkan setelah kita keluar dari masjid, ya, seperti ayat yang berkaitan sholat Jumat, ya, itu juga di situ Allah nyuruh kita mencari keutamaannya setelah kita sholat selesai.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlik. Ya. Jadi kalau sudah selesai, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wadhkurullaha katsira, maka hendaknya kita ini mencari keutamaan Allah dan tetap selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan masalah ketika kita doa masuk ke dalam masjid dan doa keluar ke dalam masjid, keluar dari masjid, ya. Kalau masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Tapi kalau keluar, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida. Ini Nabi ngajarin beda lagi, ya. Beda maksudnya ini langsung dalilnya dari Nabi. Apabila kalian semuanya masuk ke masjid, fal yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal yaqul, kemudian ucapkanlah olehmu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rawahu Muslim fi sahihihi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum bi asanid as-sahihah, dengan sanad yang sahih. Ya, jadi hadisnya sahih berkaitan masalah doa yang masuk ke masjid dan keluar masjid. Cuman ada tambahannya di sini. Apa tambahannya? Tambahannya adalah baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita masuk, ya, setelah kita masuk, maka apa yang kita lakukan di dalam masjid? Saya langsung saja, ini tahapan-tahapannya. Jadi habis wudhu berangkat ke masjid dengan doanya yang tadi. Setelah itu masuk ke masjid dengan doanya yang tadi itu, ya, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Setelah itu apa yang kita lakukan setelah kita ada di dalam masjid? Yustahabbu al-iktsaru fihi min dzikrillahi ta'ala wa tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa ghairiha minal azkar. Wa yustahabbu al-iktsaru min qiraatil Qur'an. Disunahkan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir daripada zikir-zikir. Itu hendaknya diperbanyak di dalam masjid, ya sudah otomatis, ya, karena memang itu adalah tempatnya. Wa yustahabbu, dan disunahkan juga, dianjurkan juga, al-iktsaru min qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa minal mustahab fihi qiraatu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah hukumnya di dalam masjid itu membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilmil fiqhi wa sairil ulumi syar'iyyah,
dan juga baca ilmu fikih, artinya ngaji, ya. Jadi di masjid itu tidak hanya untuk berzikir, tidak hanya untuk baca Quran, tapi boleh juga ya membaca ilmu-ilmu syariat, termasuk diantaranya baca ilmu yang berkaitan dengan fikih, ya, yang berkaitan dengan ilmu fikih. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asal ila akhiril ayah, ya. Jadi inilah hal-hal yang sudah harus kita ingat-ingat kembali berkaitan masalah kita ini di masjid ataupun sudah masuk ke dalam masjid sebelum ini belum mulai sholat nih, masih ada lagi. Kira-kira apa? Nah, azan, setelah azan iqamah, setelah iqamah baru sholat, ya. Saking telitinya nih kitab Al-Adhkar ini, urutan-urutannya sangat detail sekali. Jadi nggak ujuk-ujuk dari wudhu langsung aja ke sholat, ya. Akan tetapi dari wudhu, selesai wudhu lebih utamanya itu di rumah, udah punya wudhu dari rumah, sehingga jalannya kita punya keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam punya wudhu, ya. Ada doanya di perjalanan itu, kemudian setelah sampai ada bacaan doanya. Nah, setelah sampai, kalaupun memang belum masuk waktu sholat, kita perbanyak zikir di sana. Tentunya kita awali dengan sholat sunat tahiyatul masjid dulu, ya. Setelah itu iqamah, azan. Habis azan baru qomat, ya. Azan, qomat, kemudian akhirnya barulah di situ masalah-masalah sholat dikupas tuntas oleh Imam An-Nawawi sampai berkaitan masalah azan, ya. Azan itu ternyata hasil dari mimpi para sahabat, ya. Hasil dari mimpi sahabat, bukan Nabi ngajarin kepada Bilal, akan tetapi salah satu sahabat mendapatkan mimpi, kemudian mimpi itu disuruh ajarin ke Bilal. Kemudian Bilal azan dengan hasil mimpi yang didapati oleh sahabat, termasuk mimpi yang sama adalah yang bentuknya azan sampai saat ini adalah mimpinya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jadi itu sekilas berkaitan masalah azan. Baik, suaranya kekecilan ya? Iya, ini soalnya kameranya biasanya deket. Ini kameranya saya jauhin, ya, supaya backgroundnya juga kelihatan. Nah, saya monitornya nih pakai notebook nih akhirnya nih. Ya, mohon maaf. Insya Allah nantilah. Mudah-mudahan pengurus lagi nyari mic, mudah-mudahan cepet dapet. Banyak juga nih ya yang menyayangkan berkaitan masalah suaranya kecil. Ya, mohon maaf saudara-saudaraku sekalian. Mungkin ada yang mau ditanya, silahkan.